Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidi Nisa dengan NIM 11121002001. Saya Dewi Tarahma Aisyah dengan NIM 11121200194. Kami dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Politik Agraria kelas B yang dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Dengan topik pembahasan pengertian hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA dan setelah berlakunya UU-PA, serta konversi pendaftaran atas tanah. Mari kita bahas ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hak atas tanah sebelum berlakunya UU-PA. Hak agendem pasal 570 KUH per BW adalah hak untuk membuat suatu barang secara luasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Ada pula hak agendem atas tanah ialah suatu hak yang terkuat dalam hukum barat. Tidaklah sama hakikatnya hak milik atas tanah menurut konsepsi hukum perdata barat ini dengan hakikat hak milik atas tanah menurut konsepsi UU-PA kita dewasa ini. Dengan hak agendem atas tanah, pemilik tanah yang bersangkutan mempunyai hak mutlak atas tanahnya. Yang kedua, hak obstal. Pasal 711 KUH per BW adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Adapun hak obstal ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat di atas tanah agendem orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan tanah yang bersangkutan. Segala sesuatu yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman, dan sebagainya. Di samping wewenang untuk dapat memiliki benda-benda tersebut, hak obstal juga memberikan kepada pemegangnya untuk memindah tangankan benda yang menjadi haknya itu kepada orang lain. Yang kedua, menjadikan benda tersebut sebagai jaminan hutangnya. Dan yang ketiga, mengalihkan kepada ahli warisnya sepanjang jangka waktu berlakunya hak obstal itu belum habis menurut perjanjian yang telah ditetapkan bersama pemilik tanah. HR Pats Pasal 720 KUH per BW ialah hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik manfaat atau hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut. Di samping menggunakan tanah orang lain itu untuk dimanfaatkan hasilnya, pemegang hak RPAJ ini berwenang pula untuk memindah tangankan haknya itu kepada orang lain, menjadikan sebagai jaminan hutang, dan mengalihkannya pula kepada ahli warisnya sepanjang belum habis masa berlakunya. Yang keempat yaitu hak gebrik pasal 818 KUH per BW, suatu hak atas tanah sebagai hak pakai atas tanah orang lain. Hak gebrik ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah agendem orang lain guna diusahakan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya sendiri. Di samping itu, pemegang hak gebrik bisa pula tinggal di atas tanah tersebut selama jangka waktu haknya berlaku. Mari kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu hak atas tanah yang berlaku setelah adanya UU-PA. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Hak milik hanya diperuntukkan untuk berkewarganegaraan tunggal Indonesia. Hanya tanah berhak milik yang dapat diwakafkan. Yang kedua yaitu hak guna usaha. Adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu hak guna usaha adalah 25 tahun bagi perorangan dan 35 tahun bagi perusahaan. Yang ketiga adalah hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Yang keempat ada hak pakai,
yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Namun, hak tersebut muncul bukan karena perjanjian sewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat memiliki hak pakai. Begitu pula Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing. Yang kelima ada hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Materi kita yang ketiga yaitu konversi pendaftaran hak atas tanah. Konversi hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas hak tanah menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan menurut AP Perlindungan, konversi hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UU PA untuk masuk dalam sistem UU PA. Dalam UU PA terdapat 3 jenis konversi. Yang pertama, konversi hak atas tanah berasal dari tanah hak barat. Yang kedua, konversi hak atas tanah berasal dari hak Indonesia. Yang ketiga, ada konversi hak atas tanah berasal dari tanah bekas swapraja. Khusus konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdapat 3 hak yang dikonversi dalam UU PA, yaitu hak agendum, hak FPAJ, dan hak obstal. Apabila dicermati arti konversi di atas, bahwa ada suatu peralihan atau perubahan dari hak tanah tertentu kepada hak tanah yang lain, yaitu perubahan hak lama yang secara yuridis adalah hak-hak sebelumnya adanya UU PA menjadi hak-hak baru atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan UU PA, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.